semuanya, selamat datang di video kali ini. Kalian pasti pernah ngalamin makanan cepat basi atau buah-buahan yang cepat rusak lalu membusuk. Nah, hal seperti ini pasti sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Tapi ada banyak banget cara untuk mengatasinya. Nah, dan hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasinya. Kira-kira apa ya? Yuk disimak videonya sampai habis. Hai, aku lanjutin ya. Jadi, pengasinan merupakan salah satu teknik pengawetan makanan menggunakan garam. Pada proses penggaraman, garam akan menarik air dari bahan pangan secara osmosis, sehingga mikroba tidak bisa hidup. Nah, kira-kira apa sih itu osmosis? Osmosis merupakan proses perpindahan air dari dalam sel menuju luar sel yang berkonsentrasi tinggi. Nah, ketika garam ditambahkan ke permukaan bahan pangan, air dari dalam sel maupun mikroba dalam bahan pangan akan keluar untuk menyeimbangkan konsentrasinya. Pada pengasinan ini terdapat 3 metode yang berbeda. Pertama, pengasinan kering atau dry salting. Metode dry salting ini merupakan pengasinan yang menggunakan garam dalam bentuk kristal. Garam ini ditabur langsung pada seluruh permukaan bahan secara merata di dalam wadah kedap air. Kedua, pengasinan basah atau wet salting. Metode wet salting ini merupakan pengasinan yang menggunakan garam dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 30-35%. Pada pengasinan ini, bahan akan direndam dalam larutan garam sampai waktu yang telah ditentukan. Ketiga, can salting. Metode pengasinan ketiga ini hampir sama dengan pengasinan kering atau dry salting. Akan tetapi, metode ketiga ini tidak di dalam wadah kedap air, namun dilakukan di atas permukaan terbuka. Contohnya, seperti pada pengawetan ikan cucut dan ikan teri. Oke, kita lanjut ke pemanisan. Pemanisan sendiri merupakan pengawetan yang memakai sukrosa dalam konsentrasi tinggi, atau yang sering kita kenal dengan sebutan gula. Pada proses pemanisan, gula akan menarik air secara osmosis dari bahan pangan, sehingga mikroba tidak bisa berkembang. Sama halnya seperti pengasinan. Pada pemanisan, ada 4 metode berbeda. Pertama, pemanisan basah atau wet sugar preservation. Pemanisan basah merupakan metode pemanisan yang dilakukan dengan cara merendam bahan di dalam larutan gula yang berkonsentrasi tinggi dalam waktu beberapa hari. Kedua, pemanisan dalam sirup gula atau candied process. Pemanisan dalam sirup gula merupakan metode pemanisan yang dimana bahan pangan dimasak dengan larutan gula hingga gula tersebut meresap dan air menguap sebagian. 3. Pemanisan kering atau dry sugar. Yap, seperti namanya, metode ini menggunakan gula kering sebagai bahan utama tanpa tambahan air. Gula akan ditaburkan langsung pada bahan pangan untuk menyerap kelembapan dan menciptakan lapisan pelindung yang menghambat pertumbuhan mikroba. Keempat, dehidrasi osmotik atau osmotic dehydration. Metode dehidrasi osmotik ini merupakan metode pemanisan modern yang menggabungkan prinsip osmosis dan pengurangan kadar air tanpa pemanasan. Nah, gimana teman-teman? Sekarang kita jadi tahu kan mengenai pengawetan melalui metode pengasinan dan pemanisan. Dari penjelasan tadi juga kita jadi tahu bahwa metode pengasinan dan pemanisan akan menghasilkan produk atau bahan pangan yang lebih tahan lama, aman, dan lebih bervariasi rasanya. Mungkin segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya.